Problematika pendidikan dalam era reformasi merupakan perubahan reformasi paradigma lama ke dalam paradigma baru sebagai langkah perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Politik pendidikan pada era reformasi didasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan era reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, diuraikan dalam indikator akan keberhasilan atau kegagalannya. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Premediknas RI. Namun, pada akhirnya, pelaksanaan pendidikan di era reformasi mengalami banyak problematika yang beragam. Dewasa ini, dunia pendidikan kita mengalami 4 krisis pokok, yaitu kualitas, relevansi, atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Kualitas pendidikan tidak mudah menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Namun, beberapa indikator dapat digunakan sebagai tanda yang memberitahu tentang kekhawatiran kita mengenai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa indikator itu diantaranya ada mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan. Alat-alat bantu proses pembelajaran seperti buku teks, peralatan laboratorium, dan bengkel kerja belum memadai. Selain itu, dari proses pendidikan era reformasi, ini telah menghasilkan juga potret kondisi bangsa juga generasinya yang mengalami krisis moral. Menurut Muhyiddin Al-Barois dalam bukunya yang berjudul Mendidik Generasi Bangsa pada tahun 2012 menjelaskan 6 kerusakan moral secara umum yang dialami bangsa kita, yaitu yang pertama, prestasi bangsa Indonesia di mata dunia. Saat ini, dunia mengenal bangsa Indonesia dengan prestasi yang amat memalukan, yaitu korupsi. Mengutip hasil survei Political and Economic Risk Consultancy atau PERC tahun 2010 menunjukkan Indonesia negara terkorup di Asia Pasifik, mengungguli 15 negara lain. Kedua, pejabat publik yang tuna moral, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam ungkapan Buya Syafi'i Ma'rif pada tahun 2005, mereka menganut paham mumpungisme. Jabatan bukan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, melainkan sebagai kesempatan untuk meraup sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi. Ketiga, penegakan hukum yang timpang. Keadilan di negeri ini harus dibayar dengan harga mahal. Hukum hanya berlaku tegas pada rakyat kecil dan miskin. Namun, ketika ke atas, hukum sangat tumpul. Lihatlah para pelaku korupsi di negeri ini yang telah merugikan negara miliaran bahkan triliunan. Mereka ada yang lolos dan ada yang dihukum dengan hukuman yang sangat ringan dibandingkan perbuatan mereka yang telah mencuri uang rakyat dengan jumlah yang fantastis. Keempat, masyarakat yang kalah, seperti aksi tawuran antar pelajar, antar warga, antar mahasiswa, pemberitaan lain konflik antar etnis. Kelima, guru yang tak patut ditiru.
Banyak guru menurut data Kemendikbud tahun 2010, dalam sehari ada 500.000 guru yang membolos atau mungkir mengajar tanpa alasan yang jelas. Keenam, generasi muda yang sakit. Hal yang memprihatinkan dari generasi muda yang memiliki moralitas mencapai titik nadir. Kasus contekan massal dalam ujian nasional, penganiayaan, dan kekerasan di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya yaitu relevansi pendidikan. Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem ini dalam memasuk tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor pembangunan. Namun, faktanya, semakin besar pengangguran lulusan sekolah menengah dan pendidikan tinggi, masalahnya ini tidak relevan. Pendidikan kita yang disebabkan adanya kesenjangan sistem pendidikan dengan tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini berkaitan juga dengan isi kurikulum yang tidak sesuai perkembangan ekonomi atau kemajuan iptek. Selanjutnya yaitu elitisme. Elitisme ini merupakan dalam pendidikan, maksudnya yaitu kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat kecil atau mampu. Mahalnya biaya pendidikan ini membuat masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi pendidikan yang lebih besar pada pendidikan tinggi dibanding pendidikan besar. Pada kenyataannya, sebagian besar mahasiswa ini berasal dari golongan menengah ke atas, lebih mampu dibandingkan dengan keluarga para siswa SD, banyak dari golongan menengah bawah. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan. Pendidikan ini harus dikelola secara profesional. Ketiadaan manajer pendidikan profesional ini mengharuskan kita mengadakan terobosan untuk membuat pendidikan sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Permasalahan pendidikan ini sangat kompleks yang membuat hanya masalah teknis tapi juga kegiatan perencanaan, pendanaan, dan efisiensi dari sistem itu sendiri perlu ditata kembali atau direstrukturisasi atau agar pendidikan mampu mengikuti cepatnya laju pembangunan. Memasuki era pembangunan nasional jangka panjang, keduanya yaitu masyarakat industri modern yang membuka dimensi persoalan baru yang perlu ditanggulangi. Konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Pendidikan sampai saat ini belum mendukung semangat reformasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis, masyarakat terbuka, pemerintahan yang bersih, masyarakat transparan, jauh dari konspirasi atau kepentingan kelompok sendiri. Pendidikan nasional kita sudah lepas dari kebudayaan, baik daerah maupun nasional. Dalam peralihan dari perubahan paradigma masyarakat Indonesia menuju kehidupan baru milenium ketiga, diperlukan strategi reformasi pendidikan nasional sebagai berikut. A. Lembaga nasional. Pendidikan keluarga, sekolah harus diubah menjadi pusat pengembangan kebudayaan daerah dan nasional. B. Visi pendidikan nasional berakar pada kebudayaan nasional dan harus dijelaskan secara rinci dalam semua program pendidikan. C. Prinsip-prinsip kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata di semua lembaga pendidikan. D. Mengaktifkan dan mengembangkan pola hidup demokratis yang harus dipupuk dalam segala hal. E. Sentralisasi diperlukan dalam hal-hal yang dilakukan secara demokratis. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk memberikan otonomi yang luas pada setiap lembaga pendidikan. Pendidikan nasional yang berakar untuk pengembangan kebudayaan nasional harus menumbuh kembangkan berbagai sikap manusia Indonesia masa depan.
Salah satunya dengan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan yang memungkinkan lahirnya masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan. Konsep itu terwujud ke dalam berbagai sikap, yaitu yang pertama sikap demokratis. Konsep sikap demokratis ini tidak hanya sekedar pembentukan manusia yang bermartabat, beradab, dan beragam dengan jati diri bangsa Indonesia, juga mengedepankan sikap kreatif dalam mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat. Semua itu harus dimasukkan dalam pembelajaran dan kurikulum. Yang kedua, sikap toleran. Keberagaman budaya Indonesia memerlukan toleransi yang besar dari setiap anggota masyarakat. Dengan sikap toleran pada seluruh lapisan masyarakat, maka terbentuklah masyarakat yang bersatu namun majemuk, penuh dengan gagasan-gagasan baru. Yang ketiga, saling pengertian. Pendidikan nasional harus memenuhi kebutuhan berbagai kalangan masyarakat. Keanekaragaman budaya daerah hendaknya dikembangkan semaksimal mungkin sehingga nantinya dapat melahirkan budaya nasional. Saling pengertian hanya dapat terjalin jika komunikasi antara penduduk dan kelompok etnis dapat berlangsung secara bebas dan intensif. Yang keempat, berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa. Pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan secara maksimal. Untuk mewujudkan kehidupan bersama dengan unsur toleransi dan saling pengertian yang mendalam, kita harus menghindari prediksi Huntington bahwa konflik budaya dan agama akan menggantikan konflik bersenjata yang disertai kekerasan dalam kehidupan manusia di milenium ketiga mendatang. Generasi penerus bangsa harus kita perkuat dengan akhlak, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi. Dan yang terakhir, manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Pendidikan nasional harus menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mampu memecahkan permasalahan yang timbul akibat gelombang globalisasi.